Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut masih di Al-Qadir atau Al-Muqtadir. Di seminggu yang lalu sudah kita bahas makna Al-Qadir. Makna Al-Qadir, jadi Allah itu ya Maha Kuasa, ya bisa mematikan, bisa menghidupkan, bisa menjadikan orang itu kafir, bisa menjadikan orang itu mukmin. Allah itu mampu membolak-balik hati. Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan, dan seterusnya. Termasuk kalau kita bicara Al-Qadir berarti kita bicara tentang takdir. Kemarin sudah kita sedikit singgung tentang masalah takdir. Baik, kita lanjut sekarang. Kalau kita sudah mengakui Maha Kuasanya Allah, yang Allah itu adalah Al-Qadir dan juga Al-Muqtadir. Apa bedanya Al-Qadir sama Al-Muqtadir? Kalau Al-Qadir itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau Al-Muqtadir itu Allah yang Maha menentukan. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Kalau Allah itu Maha Kuasa, maka Allah pun juga Maha Kuasa dalam menentukan segala sesuatu. Makanya seminggu yang lalu sempat kita bahas, kalau ditanya Allah bisa tidak jadikan orang itu kafir? Bisa. Bisa tidak Allah menjadikan orang itu mukmin? Bisa. Ayatnya yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah menyesatkan siapapun, bisa. Allah memberi petunjuk siapapun, bisa. Itu Al-Qadir. Maka Allah itu Al-Muqtadir. Dan pernah saya sampaikan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya itu mungkin bagi Allah. Menurut logika manusia, menurut akal manusia, itu tidak nuntut, tapi bagi Allah gampang. Lihat dari anak-anak dulu, gampil, kecil, tidak ada apa-apanya, karena Allah Al-Qadir. Ketika Allah Al-Qadir, maka Allah itu Al-Muqtadir.
Al-Muqtadir itu berarti yang maha menentukan. Itu Pak. Jadi yang maha menentukan itu Allah. Yang menentukan itu ya Allah, itu kita, bukan makhluk. Maka kita itu tidak boleh sok-sokan, tidak boleh kemeliti. Sudah bolak-balik saya sampaikan itu di sini ya. Tidak boleh sok-sokan, tidak boleh kemeliti. Baik, kita lanjut. Berkenaan dengan masalah Al-Qadir atau Al-Muqtadir, maka orang yang mukmin, iman yang kuat dengan berkenaan dengan Al-Qadir dan Al-Muqtadir ini, maka annahu yakfi fil abdi al-isti'anatu billah. Jadi seorang hamba yang mukmin itu semakin kuat. Apanya yang semakin kuat itu? Al-isti'anah. Al-isti'anah itu apa? Meminta pertolongan. Sama dengan al-istighatsah, minta tolong. Ini sama dengan konteksnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wong Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, Allah yang menentukan segala sesuatu, maka semakin kuat iman kita, akan semakin kuat juga tauhid kita di dalam masalah meminta pertolongan kepada Allah. Isti'anah itu ya hanya kepada Allah, minta pertolongan itu kepada Allah, istighatsah itu ya hanya kepada Allah. Maka ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kok harus minta kepada Allah? Ya karena Allah itu yang maha mampu, maha kuasa, maha menentukan. Sementara makhluk itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Jadi kalau kita bergantung kepada selain Allah itu ya keliru. Kemarin dulu sudah kita bahas dengan As-Somad. Masih ingat As-Somad Pak? Ya, kalau dalam surah Al-Ikhlas itu Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung. Jadi tempat gantung itu urusan ya Allah. Di antara alasan kenapa kita itu harus gantungnya kepada Allah, ya karena yang maha kuasa itu Allah. Sementara yang selain Allah itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Nah, kalau jadinya semakin beriman dengan Allah, jadinya sudah kenal kalau Allah itu Al-Qadir, ya gantungnya Gusti Allah lain, jangan yang lain-lain. Hadisnya jelas. Ya gulam inni u'allimuka kalimatin. Nah, di Arba'in An-Nawawi ya ada, di Riyadhus Shalihin juga ada, di bab apa itu muraqabah gitu ya. Ini Rasulullah SAW itu sudah membonceng siapa? Ibnu Abbas. Maka Rasulullah SAW itu ingin mengajarkan sesuatu kepada Ibnu Abbas. Ajarannya Rasulullah itu apa? Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Yang dimaksud jagalah Allah itu berarti jagalah syariatnya Allah, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Yahfazka, maka Allah itu akan menjaga. Jadi si Joko itu bukan siapa-siapa, Allah langsung. Gak usah pakai yang aneh-aneh untuk mencari penjagaan. Kemudian Allah juga mengatakan, Rasulullah mengatakan ihfazillah tajidhu tujahaka. Dalam sarah-sarah hadis itu ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah syariatnya Allah, kau akan menemukan Allah itu ada di hadapan. Artinya apa? Ya, Allah akan menolong, Allah akan menguatkan, Allah akan melindungi, Allah akan mengarahkan, Allah akan menuntun. Kalau jenengan ingin oleh Allah dimudahkan segala sesuatu, ya laksanakan perintah Allah. Ikhlas karena Allah, jauhi larangan Allah, ikhlas karena Allah. Jadi begini,
kita kaitkan dengan surat Hud 15 sama 16. Di dalam surat Hud 15 itu Allah secara umum menyebutkan kalau ada orang itu yuridu hayat dunia, dia itu dalam masalah ibadah. Ketika dia ibadah itu yang dituju oleh dunia, mencari dunia, maka janjinya Allah ya sudah diberi oleh Allah dunia itu, nuwafi ilaiha a'malahum fiha. Ya udah, jangan maunya sholat itu pas ketika sholat niatnya boleh dunia, boleh duit, katakan begitu. Allah akan kasih itu. Allah ngasih, tidak akan dikurangi, tidak akan diapa, diberi. Entah itu tertunda atau itu cepat dikasih dengan niat ini. Tapi di ayat 16 di situ ada kalimat wahabito masona, amalan-amalannya itu terhapus semua, ada kata apa? Tidak ada apa-apa. Gini loh Pak, kita itu ibadah kepada Allah ikhlas tok karena Allah, tanpa diminta itu loh, janjinya Allah akan diberikan. Apa janjinya Allah ini? Ikhfadillah ayatka ikhfadillah tajibu amalan. Tanpa jenengan itu niat boleh duit, ketika jenengan itu sholatnya ikhlas karena Allah, tanpa jenengan minta itu oleh Allah akan dilancarkan. Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan setiap kesulitan-kesulitan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau jenengan sholat ibadahnya itu bikin balik duit dikasih sama Allah, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Pilih sendiri. Kalau di dalam kitab Al-Hikam itu, kalau ada orang yang ragu-ragu, ya, dalam kitab Al-Hikam itu, kalau orang itu ragu-ragu dengan janji Allah, itu berarti menunjukkan butanya mata hati. Bahasa Jawa ini orang tak sebut itu buta, mata hatinya buta karena dia meragukan janjinya Allah. Ya, kita itu ibadah sedikit karena Allah, tanpa diminta betul Allah akan menunaikan janjinya. Iki loh jalan keluar kakek, iki loh rezeki kakek. Tapi karena kita ini materialistis kadang-kadang, Allahu Akbar duit jalur duit samilian, Allahu Akbar aku jalur suki, Allahu Akbar jalur tujuan, Allahu Akbar macam-macam. Di akhirat tak itu opo wahabito masuna, dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat ilang nar kecuali neraka. Coba dengan dia tadi Al-Hud berapa? 15 ayat 6. Gak usah ragu-ragu dengan janjinya Allah. Wa ihfadillah, jagalah syariatnya Allah, Allah pasti jaga. Ihfadillah tajidhu jaga, jagalah syariatnya Allah, Allah pasti nolong di depanmu, dia mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Itu aja. Makanya iya karena butuh, iya karena nasta'in. Maka ruhnya ibadah itu ikhlas. Kalau Syekh Al-Athaillah menggambarkan, yang namanya amal itu seperti patung. Suwarun qaimatun, suwarun itu patung, qaimatun yang berdiri. Itu amal. Ya. Rohnya patung ini sirrul ikhlasi. Ikhlas. Jenengan nek duwe patung lek gak ono urip ya ora iso urip. Amal ibadah itu lek gak ono ikhlasi ya koyo bangkai, koyo patung itu gak ora apa-apa. Wis tak, kita ikhlas saja karena Allah. Percayalah, keikhlasan itu Allah akan memberikan janjinya. Tanpa awake dhewe jadi duit itu Gusti Allah duit. Percaya orang yang mudah. Tugas kita itu kan nglakoni perintah. Wayahe kerja ya kerja, wayahe turu ya turu, wayahe ibadah ya ibadah. Kan gitu kalau kita itu sebenarnya. Masalah hasil itu jangan ikut ngatur-ngatur. Kalau Syekh Al-Athaillah itu arif nafsaka anit tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ikut mengatur-ngatur masalah hasil.
Kalau kita ikut-ikut mengatur masalah hasil cuapek Pak, ya tenanan. Jadi kan akan muncul, aku lek lakoni ini, kok kudu ini, lek lakoni ini, kok kudu ini. Pas gak begitu, tidak sesuai dengan keinginan kita, jeblek. Maka kita balikan bolak-balik mengatakan arif nafsaka anit tadbir. Istirahatkan hatimu dari ikut-ikut campur dalam mengatur-ngatur masalah hasil. Masalah hasil itu bukan ranah kita. Masalah hasil itu urusan Gusti Allah. Menurut ya? Dan janjinya Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Kan ayatnya begitu. Tidaklah semua di binatang melata yang ada di bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur masalah rezekinya. Nah, itu diatur sama Allah. Kita ini kalau memang kita itu percaya Allah Al-Qadir, percaya bahwa Allah itu Al-Muqtadir, maka iman kita itu akan semakin mendorong kita kuat minta tolongnya hanya kepada Gusti Allah. Ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah, dan apabila kau minta kepada dan apabila kau meminta fas'alillah, jalu wae Gusti Allah. Kalau kamu minta, minta saja kepada Allah. Di dalam hadis itu sampai Nabi bilang, awakmu jaluk kalian meminta sendal tali yang putus saja kepada Allah, minta saja. Itu artinya apa Pak? Hidup kita itu harus bertauhid. Itu di pokok pikiran, 7 pokok pikiran Muhammadiyah. Pernah membahas mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah? Belum ya? Di mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu ada 7 pokok pikiran yang disarahkan oleh Jindar At-Tamimi, muridnya Kiai Ahmad Dahlan. Di pokok pikiran yang nomor 2 kalau tidak salah, pokok nomor 3, Muhammadiyah menekankan hidup itu harus bertauhid. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Muhammadiyah dia tidak bertauhid, itu berarti ya Muhammadiyah abal-abal. Takdirnya itu besar. Ya, ben tanggal 20 di sana Solo ada muktamar. Dikira ketua panitia kali. Mari lanjut Pak. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in la lam yanfa'uka illa bi syai'. Qad kataballahu lak. Kalau andai kata umat itu semua kumpul dari siji akan memberikan manfaat kepada engkau, kalau Allah enggak berkehendak dapat. Semua umat di sini tuh pengen nolong jenengan. Ketika Allah memberikan musibah, ya Allah gak karep ya orang kena. Itu apa? Atau sebaliknya semua orang itu berkumpul pengen memberikan mudarat kepada jenengan, pengen mudarat memberikan bahaya kepada jenengan. Kalau Allah tidak berkehendak dapat. Itu tauhid. Ayo kita minta tolongnya kepada Allah, minta kepada Allah, jaga syariat Allah, jangan khawatir. Nah, di Amerika itu pernah terjadi, saya baca artikel itu dan itu kisah nyata. Ada seorang wanita lewat, pakai jilbab, pakai hijab, lewat di depan 2 orang, 3 orang laki-laki gede-gede, lewat saja biasa. Tidak berapa lama lewat seorang wanita tidak pakai hijab. Wanita kedua ini kemudian diperkosa. Akhirnya dilaporkan ke polisi, tangkap. Dan yang menjadi pertanyaan, kenapa yang diperkosa itu yang nomor 2, bukan yang nomor pertama? Pas ketika ditanya seperti itu, laki-laki sebuah gede tadi itu bilang, lah bagaimana saya itu memperkosa wanita yang di sebelah-sebelahnya itu ada pendamping, ada pengawal yang tinggi besar, kuat-kuat seperti ini. Kemudian ditanyakan sama wanita yang tadi yang pertama, benar tak? Kamu jalan itu membawa pengawal? Sang wanita tadi bilang, enggak, sama sekali saya tidak membawa pengawal apapun.
Siapa itu yang jaga? Itu kisah nyata. Wanita berhijab dengan tidak berhijab, ternyata ruh daripada keikhlasan dia berhijab di tengah-tengah kafir-kafir semacam itu, ruh dia keikhlasan melakukan amalan yang saleh, dia berjalan sendirian, dikirimkan oleh Allah. Iqadillah yang terkait, jagalah agama Allah, Allah akan menjaga. Masa gak yakin kita ini seperti ini? Ya, masa kita gak yakin? Bismillah kita dakwah, Bismillah kita ibadah, masa gak yakin dengan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala? Itu saja kita itu. Sementara kita ini kadangkala sesuatu yang tampak itulah yang jadi gantungan, sementara sesuatu yang tidak tampak itu seringkali terlupakan. Yes, mulai sekarang kita berharap iya karena butuh, wa iya karena stakinya itu semakin mantap. Baik, lanjut. Wa min atarihi takmilus sabri wa tatmimuhu wa husnul idda'anillahi ta'ala. Kalau jenengan itu sudah yakin Allah itu Al-Qadir, sudah yakin Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan, maka takmilus sabri, ada kesempurnaan sabar, wa tatmimuhu wa husnul ridha, dan bagusnya ridha legowo nang Gusti Allah. Pak, Ibu, tadi kan jenengan Al-Qadir itu Allah yang Maha Kuasa, Allah itu yang Maha menentukan. Sembarang kalir itu, segala sesuatu itu ya wis, jenengan lakoni ini, lakonan itu, tetap Allah yang menentukan. Ketika Allah yang sudah menentukan, takmil sabri, sing sabar. Kadangkala hasil itu seringkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka kalau kita beriman dengan qadirnya Allah, kita beriman dengan muqtadirnya Allah, kita akan jadi tambah lebih sabar. Lah kenapa kita tidak bisa sabar? Lah kalau kita tidak sabar itu kan berarti tidak. Ini kalau kita itu tidak sabar dengan sudah yang ditentukan oleh Allah, berarti tidak ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Berarti kalau sudah tidak ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah, lah berarti lah paling lama kalau orang yang menentukan. Jenengan jadi karyawan, kerja di pabrik, direkturnya sudah menentukan ABCDE, sudah paten. Orang-orang sudah muring-muring ke kantor, kalau malah kerik, nudik kalau juragan. Kira-kira begini. Allah yang kalau takdir menentukan begini ya sudah. Bukan berarti apatis, sudah keliru, beda dengan namanya apatis, itu beda. Apatis itu berarti harus menyerah tanpa adanya usaha, bukan begitu ya maksud saya. Kita lagi beriman kepada takdirnya Allah. Allah itu sudah mentakdirkan jenengan untuk usaha. Jadi ya lakukan usaha itu. Dan Allah juga mentakdirkan masalah hasil. Kalau sudah Allah menentukan masalah hasil, ya sing sabar, sing legowo. Untuk kayak ceramah enak aja ngelakon ini. Ya Pak. Sing sabar, sing legowo. Kita ini mau bisa ngono lho. Wong dalangi karepe ngono kok. Ngarang-ngarang ngono dalang wayangi diide-ide sakarepe dalangi. Oh jenenge dalang masa wayangi kate keplek-keplek ya sakarepe dalangi. Lan jenengan wayang ya sing sabar legowo. Pak, apa enggak boleh ya dalam hati manusia sebagai manusia yang manusiawi kadang-kadang gak suka dengan keadaan, naluri kemanusiaan secara pikir boleh, tapi ojo diterus-terus aduh begini, ya wes setelah aduh begini, ya wes harus setelah itu ubah kembali mindsetnya. Allah itu mau memberikan skenario apa untuk saya, itu aja yang jadi kepikir. Maka kalau di dalam kitab Al-Hikam, lagi-lagi kitab Al-Hikam memang bacaan bagus. Seorang manusia yang cerdas, dia tidak akan berpikir apa yang akan saya lakukan, tapi dia akan berpikir apa yang Allah lakukan, apa yang akan Allah lakukan untuk saya hari ini.
Apa maksudnya Pak Gini? Orang yang cerdas itu dia akan semakin berpikir, oh Gusti Allah sing menentukan, oh Gusti Allah sing dalam. Sementara kita mau bisa usaha, dungo, tawakal, pasrah, titik. Ketika Allah menentukan A, B, C, D, E dan seterusnya, ya wis. Lek orang cerdas, ya sing sabar, ya sing legowo. Biasanya yang paling berat kan uji sakit. Apa? Yang uji sakit itu berat. Oh iya. Makanya di antara ini dalam perjalanan kita kepada Allah itu mewakili dari sekian nabi terambil itu ada sekitar 8 nabi. Ada sekitar 8 nabi yang perlu kita tiru. Dari 25 nabi itu semuanya ada di 8. Ini dalam konteks kita al-usul ilallah. Bagaimana pokok-pokok kita nyampe kepada Allah. Pertama, tirulah yang namanya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang murah hati. Nabi Ibrahim itu kalau makan, kalau nggak sama tetangganya nggak mau. Dermawan, seneng kayak murah hati itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, tirulah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu yang kuat di dalam dirinya itu adalah ridhonya, legowonya. Meskipun dia disembelih oleh bapaknya Samina wa ini. Yang ketiga, tirulah namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu yang ditengok apanya? Kesabarannya. Tahunan beliau sakit. Untuk aja ngomong ini ceramah penak Pak, sing lakoni. Iya Pak, faktanya begitu. Podo-podo belajar. Saya juga belajar, dan juga belajar. Karena mungkin alhamdulillah seperti kita belum uji sakit yang seperti itu. Tapi kalau saya melihat saudara kita, Tapi lorati sering Pak ya. oh betul. Oh ya. Podo ae jenenge diuji loro jenenge. Lorati sing sering ada. Tepat di mana Pak? Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sampai bojone ngalih, anak-anaknya nganti. Habis semua Nabi Ayub. Tirulah Nabi Ayub. Kemudian yang nomor 4, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nabi yang kakek ngomong. Nabi Zakaria kakek ngomong. Kakek ngomong, tapi ibadahnya kuat. Nabi Zakaria. Kemudian Nabi Yahya. Nabi Yahya itu orangnya suka menyendiri, ustaz dan bertafakur. Nabi Yahya masih muda orangnya, dan dia termasuk yang dibunuh oleh Bani Israel. Kemudian tirulah Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya sederhana luar biasa. Meskipun bapak angkatnya adalah seorang raja, sederhana. Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa itu suka mengembara. Sampai akhir hayatnya Nabi Isa tidak menikah. Beda dengan Injil. Injil ngomong sih gak tahu. Nabi Isa itu suka mengembara. Itu apa? Marsudi kawruh. Golek ilmu nambah wawasan. Dan kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang paling menonjol itu tawaduknya, rendah hatinya. 8 ini kalau jenengan mampu ya, di antaranya itu tadi ya sing sabar, sing legowo. Gak usah dibantah, sing ceramah penak. Gak usah dibantah. Foto-foto belajar. Kati ngomong sing lakoni pe gak anu, sing ceramah penak kati ngomong. Contoh si Jewa pun hal itu banyak. Lah makanya Pak, dulu kan saya sudah bilang toh, bermanhaj beragama itu seperti manusia. Diawali rumah-rumah, meningkat mengkurep, mari mengkurep ongkong-ongkong, mari ongkong-ongkong berangkat, mari berangkat mungkin ngesot, mari ngesot rantangan, mari rantangan laku baru melaju. Kita sama, kita beragama itu mungkin sekarang kita
sing tak kira dhisik sing iki. Oh, aku tak kira Nabi Zakaria sing kakek ngomong. Kakek takut Zakaria sama Nabi Yahya itu punya umat enggak? Apa, Pak? Nabi Zakaria sama Nabi Yahya itu Punya umat. Terus kalau dia pendiam kalau menyampaikan gimana? Loh, bukan maksudnya itu ketika menang ditakoni wong menang ya ora ngono maksudnya. Artinya sepertinya dinatukan yang artinya tidak akan ngomong itu, dia itu akan memilih kapan waktunya ngomong, kapan waktunya menang. Beda dengan kita ngejepret, kagak manfaatnya. Itu Nabi Zakaria itu seperti itu. Ya. Maksud saya itu begitu. Jadi maksudnya Nabi Zakaria itu wong kakek ngomong tapi ibadah apik kecuali ya tenanan. Tapi lek kaya aku ini di dakwah ini butuh mau enggak mau kudu cepret. Nah itu sudah pasti gitu kan. Lah lek kaya aku mari ngene dakwah ini kan gimana lah piye cara nyampainya. Nah, maksudnya itu begitu gitu. Yang dulu ibadah. 8 itu coba ini. Jadi kan saya kira milih sing iki. Coba sing awal sing paling dia di sini. Terus aku tak kira Nabi Muhammad dhisik tak tawadhu. Tak niru Nabi Musa sederhana, tak niru Nabi Isa mencari wawasan yang luas, tak niru Nabi Yahya suka menyendiri dan bertadabbur. Semuanya muncul semua di 25 Nabi semuanya ada. Layak diharapkan yang ini berkenaan dengan takdir Allah. Niru sampai menawa ayem sabare sing akeh, legowo sing akeh. Makanya orang itu ditambahi, tambahi 10 menit. Ono rila, ono biar sampaikan ono rila, legowo, trimo, amorogo, santoso, rayu, gembira, wilujengan, sumedi, maksudi kawan robe 10.000. Kalau dilakoni bareng-bareng, belajar saling ngiling, ono Pak. Tapi Pak Insya Allah yang bisa ngomong ini insya Allah lebih prosentasenya lebih banyak bisa melakukan daripada sebelum ini. Ya, kalau sudah mulai percaya dengan takdir, kalau sudah beriman dengan takdir, buahnya itu sabar. Wong dalangi yo Gusti Allah. Wis ngono ae sepenak. Sabar. Ora usah gampang mikir. Dilakoni kaya banyu. Makanya dulu pernah saya bilang kan, falsafah Jawa itu ana istilah cokro manggilingan. Pernah ada yang pernah dengar kata-kata cokro manggilingan? Apa itu cokro manggilingan? Wong Jawa orang ngerti cokro manggilingan. Orang ngerti Jawa deh. Orang ngerti Jawa nih. Cokro manggilingan itu ibaratnya namanya hidup itu seperti roda yang berputar. Jadi yang namanya hidup itu kita itu mau tidak mau di dalam kumpulan al-qadirnya Allah, di dalam al-qadirnya Allah mau tidak mau itu kadang yang dibur, kadang yang isor, kadang dipikir itu jadi cokro manggilingan. Terus akan berputar begitu hidup itu. Lah jenengan kate nolak takdir model begini ya ora iso. Wong kita bukan dalang, kita cuma wayang kok. Saiki mungkin jenengan dilakoni iki wong sugile. Awak saya kita dadi wong sugih. Oh, ben awak ketalak dadi wong. Nah, itu cokro manggilingan itu ngono kuwi. Oh, biyen wablek wis pokoke wablek pol. Lah baru nek bisa disentil til dadi wong apik saiki. Malah dadi wapi. Biyen tak karu-karuan senengane gelutan. Saiki wis gede wis siji misalnya. Nah, itu namanya cokro manggilingan sing sabar. Pak, iso nuturi, Pak. Tapi sing repot iku gelem nuturi, gak gelem ditu. Lah insyaallah kalau saya mau, Pak, aku ya gelem nuturi ya gelem dituturi. Sing repot iku gelem nuturi gak gelem dituturi. Pak Hadi termasuk yang belum dituturi insyaallah. Oh, mau pol. Enggak mau gak ngaji ya, Pak.
Lanjut, atau ada yang mungkin didiskusikan dulu? Saya Monggo. Semoga min dari tadi. tadi diterangkan bahwa kita tidak boleh memikirkan mau apa besok atau nanti. Tapi dalam Al-Quran itu ada menerangkan apabila selesai mengerjakan sesuatu, bersegera bersiap-siap. Ini kok tak berlawanan? Jadi yang saya sampaikan tadi itu perkara masalah hasil tidak usah ikut-ikut ngatur. Tadi yang saya sampaikan begitu. Kita ini cuma berupaya, berusaha, sementara hasil kita tidak boleh ikut ngatur-ngatur. Sudah. Lah berkenaan apa namanya? Fa'idha faragta fansab, itu berkenaan dengan masalah usaha. Fa'idha faragta, maka apabila engkau telah selesai untuk melakukan suatu amalan tertentu, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amalan yang lain. Itu bukan masalah hasil, jadi berbeda konteks. Kalau yang tadi kita tidak perlu ikut-ikut masalah hasil. Kalau kita ikut-ikut masalah hasil, berarti kita itu mendikte Tuhan, ngatur Tuhan. Kalau surat Al-Insyirah itu bukan masalah hasil yang dibicarakan. Kalau kamu sudah melakukan amalan, ya, faidah tarok, kalau kamu sudah selesai melakukan suatu amalan ini, sudah selesai ini, fansok, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan hal-hal yang lain. Maka berkenaan dengan masalah itulah banyak para ulama tafsir mengatakan faidah tarok fansok itu sebagai dalil bahwa Allah itu tidak suka dengan orang yang males. Allah itu tidak suka dengan orang yang malas, tidak suka. Nah, pas ketika faidah faragta fansab, pas ketika kita usaha, wa ila rabbika farghab. Kita usaha gentu, farghobnya itu kepada Allah. Apa farghab itu? Mengharap. Jadi ayat ini bukan masalah hasil. Kalau untuk yang dimaksud tadbir ngurusi urusan ekonomi, bismillah aku tak nabung, mudah-mudahan dengan nabung ini, mudah-mudahan saya bisa melakukan ini. Kalau yang semacam itu boleh. Itu namanya at-tadbiru nisful ma'isyah dalam hadis. Tadbir model begini boleh, bagus. Aku pegawaianku saat ini nggak ini, hasilku saulan tapi ini. Engkau hasilku saat ini, aku tak bagi gawe ini, kayak sedekah kami ini. Itu namanya tadbir. Tapi kalau yang saya bicarakan awal tadi, takbir dalam artian masalah hasil. Masalah hasil itu bukan ranah kita, Pak. Kita usaha baru hasilnya kau ngopo itu bukan ranah kita. Itu Allah yang menghasilkan itu. Itu Pak. Sing sabar, sing eling lan waspada. Nah, ditulis itu sing eling lan waspada. Oke, saya paham dengan apa yang sudah ucapkan. Jadi berkenaan dengan ucapan kemarin tentang masalah stupa yang ada di Buddha, itu menurut saya hanya sekedar, saya menyampaikan itu hanya untuk sekedar memudahkan memahami. Bukan berarti baru kita itu jadi Buddha, bukan. Termasuk filosofi orang Hindu tentang tumpang itu ya seperti stupa itu. Ya, namanya hidup manusia itu kadang-kala masih yang paling bawah itu kan ranah saya mikir itu si ngalor gitu. Tambah suwe muncul di bawah atas. Itu hanya sebuah bentuk filosofi pengajaran. Nah,
Kalau di dalam agama Islam itu namanya bertauhid. Sebelum bertauhid itu nanti kan ada politeis, ada animisme, ada dinamisme. Yang puncaknya nanti menjadi monoteisme gitu. Itu filosofi. Nah, saya menyampaikan itu hanya sekedar untuk memudahkan gambaran bahwa di dalam Islam itu bukan berarti kudu melu Hindu, kudu melu Buddha, enggak. Tapi di dalam Islam itu ada tauhid. Ada tauhid bahwa Islam itu ya iya karena buku, ya karena mustaqim. Ya di dalam Islam itu ya Allah Somad. Hanya memudahkan itu saja. Ya, bukan berarti kok baru mulai ketok ini mumpang, bukan begitu maksud saya. Jadi kadang-kala begini kita menerangkan kepada sesuatu itu butuh sebuah bentuk sanepan supaya gampang dipahami. Itu saja. Jadi bukan berarti kemudian kita mundur ke belakang dengan melakukan hal-hal semacam itu. Makanya memang ada ulama yang menyebut, terutama Kamil Basyar yang menyebutkan bahwa Buddha Candi Borobudur itu miliknya Nabi Sulaiman, ada yang menyebut begitu. Wah, tapi dalam filosofi Buddha itu tauhid itu ada, tapi beda penyebutan. Tapi kemudian keliru, akhirnya sih disembah itu Allah, tapi sih disembah patungnya, yang disembah itu si dapat terutama itu keliru. Tapi di dalam konteks filosofinya itu, kalau dalam bahasa Islam, rububiyah, uluhiyah, as-somadiyahnya itu. Cuma itu saja kok. Hanya ingin memudahkan orang memahami itu saja maksud saya. Bagi orang yang mungkin salah paham, ini campur aduk Islam kalau Hindu, enggak. Maksud saya enggak begitu, maksudnya enggak begitu. Nah, kami memang kalau di bahasa YouTube biasakan melihat tayangan sampai tuntas, sampai selesai. Itu maksudnya begitu. Supaya tidak lanjut ya, kalau tidak. Wa min atarihi salamatul insani min amradil qulubi kal hikdi wal hasadi. Nah, kalau kita itu sudah mulai percaya takdirnya Allah, mengakui Allah yang ngatur, maka dia akan terselamatkan. Manusia akan terselamatkan dari apa? Penyakit hati seperti kebencian dan hasud. Loh, apa hubungannya al-muqtadir dengan penyakit hasud? Kalau ada orang itu hasud sama orang yang mendapatkan nikmat, berarti dia tidak sadar. Kesadarannya hilang. Apa kesadarannya hilang? Wah, Gusti Allah itu yang berkehendak untuk dia diberi nikmat. Kalau kita iri dengan orang yang mendapatkan nikmat, berarti podo karo gak ridho dengan takdir Gusti Allah. Makanya benar kalau ada orang iri dengki sama orang itu amalannya habis. Iyaku mal hasada, kainal hasada yang puluh hasanati, karena tak perlu naruh katoba. Ya, jadi takutlah kamu kepada penyakit hasud, karena penyakit hasud itu bisa menghabiskan amalan ibadah, kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Karena apa? Orang yang hasud itu berarti dia itu tidak legowo dengan takdir Gusti Allah. Kalau jenengan melihat ada orang lain mendapat nikmat, gak usah iri, gak usah dengki, nyampo, gak harus setruk itu malah, gak harus pedot kabeh saraf itu. Ikutlah senang dengan orang mendapatkan nikmat. Namanya hasad itu berarti tidak suka ada orang lain mendapatkan nikmat dan kepingin nikmat itu hilang. Itu jadi hasad. Kalau orang model begini berarti belum paham dengan al-qadirnya Allah, belum paham dengan al-muqtadirnya Allah. Sajane kalau kambane sampean itu nikmat, ikutlah bersyukur dengan seneng padha melu seneng iki. Padha melu ya wis gede. Pas ketika dia pergi kan dia tidak kelarang jenengan toh. Enggak sampai kalau ngirungi sampean toh. Kira-kira pas ketika dia medit itu apa irungi sampean kalau hilang enggak kan? Enggak, sudah. Medit itu meditnya untuk dia. Yang pokoknya seperti kita enggak kalau medit.
alhamdulillah ya, di situ nikmat. Nah, ngono ae legowo sing sabar. Legowo insyaallah. Lek orang itu ana tanggane tuku sepeda motor meriah. Baru besoknya ana tanggane tuku motor setrum. Baru besok mana ana tanggane tuku omah mati. Mudah-mudahan tidak seperti itu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.